Hal ini dipercaya sebagai bentuk sembah raga dengan tujuan mensucikan diri dan juga sebagai tanda dimulainya bulan Suro. Pada saat melakukan siraman, konon... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baraya pembelajar. Apa kabarnya? Sehat selalu ya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Adakah yang tahu bahwa hari ini kita telah memasuki 1 Muharram? Dan tahukah lu semua bahwa ada beberapa tradisi 1 Muharram yang ritualnya hanya berada di Indonesia saja? 1 Suro atau 1 Muharram merupakan hari pertama dalam kalender Jawa di bulan Muharram atau Suro. Tanggal tersebut bertepatan dengan 1 Muharram di kalender Hijriah. Awal mulanya malam 1 Suro sudah ada di daerah Kerajaan Mataram, Lur. Dan saat itu Kerajaan Mataram Islam pada masa kejayaan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang ingin memperluas ajaran Islam di Jawa dengan memadukan kalender Hijriah dengan kalender warisan Hindu. Malam 1 Suro biasanya diperingati setelah maghrib pada hari sebelum tanggal 1 Muharram atau 1 Suro. Malam 1 Suro memang dikenal sakral. Sebagian menganggapnya keramat dan penuh aura mistis. Masyarakat Jawa percaya malam ini akan datang Aji Saka yang bisa membebaskan manusia daripada kejahatan makhluk gaib. Maka dari itu, pada malam ini pun banyak ritual-ritual yang konon dilakukan masyarakat Jawa untuk memperingati malam 1 Suro. Dan hal tersebut telah dipercaya turun-temurun sejak zaman kewalian hingga saat ini. Sedikitnya ada beberapa ritual yang dilakukan masyarakat kita, khususnya di daerah Jawa, saat tiba malam 1 Suro. Dan uniknya, hal-hal ini hanya terjadi di Indonesia. Unik kan? Apa saja sih? Ritual yang pertama adalah siraman. Masyarakat Jawa biasanya menyambut malam 1 Suro dengan beberapa tradisi. Salah satunya yaitu tradisi siraman. Siraman pada malam 1 Suro merupakan mandi besar yang menggunakan kembang setaman. Hal ini dipercaya sebagai bentuk sembah raga dengan tujuan mensucikan diri dan juga sebagai tanda dimulainya bulan Suro. Pada saat melakukan siraman, konon diharuskan sambil membaca doa dan memohon keselamatan kepada Tuhan agar senantiasa menjaga diri kita dari segala macam bentuk musibah, bencana, kecelakaan, dan hal-hal buruk lainnya. Ritual ini juga konon dimulai dengan mengguyur badan dari ujung kepala sebanyak 7 kali, namun bisa juga dilakukan sebagian adalah 11 kali hingga 17 kali. Konon siraman ini lebih baik dilakukan tidak di dalam rumah, melainkan langsung di bawah langit. Hal ini bertujuan tentunya untuk menyatukan jiwa dan juga raga dengan alam semesta. Ritual tradisi unik yang kedua adalah tapambisu, atau dalam bahasa Indonesianya disebutkan membisu. Ritual ini biasa dilakukan juga di malam 1 Suro, yang biasa terkenal disebut sebagai tapambisu atau bahasa Indonesianya menjaga lisan. Dalam ritual ini, lu diharuskan untuk menjaga ucapan dan hanya mengatakan hal-hal yang baik saja. Sebab konon dalam bulan Suro, doa-doa lebih mudah terwujud dan dikabulkan. Maka dari itu, jangan sampai pada malam keramat tersebut ada masyarakat yang mengucapkan hal-hal yang jelek, baik kepada orang lain maupun kepada dirinya. Karena bisa saja hal jelek tersebut akan terwujud karena terucap dari mulut. Konon tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat di Yogyakarta. Dan tradisi ini dilakukan dalam perayaan menyambut tahun baru Hijriah. Dan tradisi ini juga merupakan simbol dari refleksi dan introspeksi diri orang Jawa di malam 1 Suro atau di 1 Muharram. Poin yang ketiga adalah melakukan ritual ibadah berziarah. Di bulan Suro ini, banyak masyarakat Jawa akan lebih menggiatkan berziarah ke makam para leluhur yang telah berjasa di masa lalu. Selain untuk mendoakan, ziarah juga sebagai bentuk tanda hormat kita kepada para leluhur. Untuk para masyarakat Jawa,
makam merupakan tempat yang bersejarah yang bisa dijadikan sebagai sarana penghormatan. Oleh sebab itu, makam-makam para leluhur di suku Jawa sangatlah dirawat dan dihormati. Ada juga yang melakukan tradisi-tradisi leduk suro. Dalam perayaan leduk suro ini juga terdapat juga ritual ngalup berkah atau ngalap berkah bolu rahayu yang konon dipercaya membawa rezeki bagi masyarakat sekitar. Kegiatan leduk suro ini dilaksanakan selama 1 minggu sebelum tahun baru Jawa dan juga tahun baru Islam, dengan mengadakan berbagai kegiatan seperti lomba lesung beduk yang diikuti oleh tiap-tiap kecamatan dan dinas atau instansi, serta kegiatan lain seperti pasar suro, dan juga tentunya berbagai hiburan rakyat seperti tari-tarian tradisional, jalak lawu, drum band, wayang kulit, reok, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat adalah ritual sesaji bunga setaman. Selain digunakan untuk siaraman, bunga setaman juga dipersiapkan di wadah bersih yang berisi air bening dan diletakkan di dalam rumah. Sama seperti halnya berziarah tadi, ritual ini pun sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur yang terhormat dan berjasa. Selain itu, ritual juga menyajikan bunga setaman yang juga bermakna sesuai dengan bunga-bunga yang disiapkan. Bunga-bunga yang disajikan terdiri dari bunga mawar merah, mawar putih, melati, bunga kantil, dan kenanga. Bunga-bunga tersebut memiliki makna tersendiri dan juga doa-doa yang agung yang dipanjatkan kepada Tuhan yang tersirat di dalamnya. Yang kelima adalah tradisi ritual memandikan keris. Di saat malam 1 suro, biasanya masyarakat Jawa yang memiliki keris akan memanjakan barang pusaka tersebut. Mereka percaya jika keris yang dimandikan pada malam 1 suro akan membawa kebaikan dari Yang Kuasa. Benda pusaka bagi masyarakat Jawa merupakan buah karya cipta dalam bidang seni dan keterampilan para leluhurnya di masa-masa yang lampau. Karya tersebut memiliki falsafah hidup yang sangat tinggi sehingga patut dihormati. Dengan demikian, malam 1 suro menjadi waktu yang baik dan sakral untuk memandikan benda-benda pusaka. Yang keenam adalah tradisi grebek suro. Tahukah lur, sejarahnya lahirnya grebek suro dimulai pada tahun 1980-an di saat kalangan warok atau yang biasa disebut seniman reok dalam menyambut malam 1 suro melakukan tirakatan semalaman suntuk dengan mengelilingi kota hingga berakhir di area alun-alun. Kala itu Bupati Ponorogo yang bernama Subarkah Putra Hadi Wiryo melihat tradisi masyarakat ini bisa menjadi keunggulan di sana dan harus diwadahi. Pewadahan tradisi grebek suro ternyata mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dari warga karena melestarikan kesenian asli Ponorogo. Disinyalir pada waktu itu minat para pemuda terhadap reok khas Ponorogo ternyata mulai luntur dan nyaris punah. Maka diikut sertakanlah kesenian tersebut yang sudah ada di dalamnya. Nah, sobat barayaku, dulur semuanya, demikian semua tradisi dan ritual di 1 Muharram atau malam 1 suro yang konon ritual-ritual ini memang warisan dari para leluhur dan uniknya ini hanya ada di Indonesia. Lur, semoga postingan kali ini bermanfaat dan harapan gue semoga kita yang muda-muda ini lebih mengenal dan menghargai budaya warisan leluhur dan tetap menjaganya sebagai sesuatu yang sakral, namun tanpa juga harus berlebihan ya. Silakan jika memang ada di antara lu semua yang ingin menambahkan atau mungkin merespon dari postingan kali ini di kolom komentar. Terima kasih mau menonton. Semoga kita bertemu di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.